Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Hati Papua. Berikut saya dengan permintaan teman-teman dari PPWD Ahli Pertama untuk mendapatkan gambaran sederhana tentang bagaimana menyusun kertas kerja identifikasi kegiatan pengawasan. Di mana letak kertas kerja identifikasi pada tiap subbutir kegiatan? Jadi letak kertas kerja identifikasi itu subbutir pelaksanaan. Jadi setiap kegiatan pengawasan kalau kita dapat penugasan itu ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi artinya subbutir ya. Nah, kalau di perencanaan, saudara-saudara hanya mendapatkan tugas yaitu membantu ketua tim dalam menyusun konsep program kerja pengawasan, evaluasi atau review ya. Yaitu menyiapkan data, mengumpulkan data untuk penyusunan PKP tersebut. Nah, demikian juga pada waktu pelaporan, saudara mendapatkan tugas yaitu membantu ketua tim ya, dalam penyusunan konsep LHP ya, ini bukan LKP, LHP, LHE, LHR, laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan ya. Menyiapkan data, mengumpulkan data untuk penyusunan itu. Nah, ini sama dalam perencanaan dan pelaporan. Tapi dalam kerjanya betul itu dalam pelaksanaan. Yaitu selain saudara mengumpulkan data, bahan, sesuai langkah kerja yang disuruh dalam program kerja pengawasan, setelah mengumpulkan data bahan, Anda harus mengidentifikasi kondisi apa, seperti apa ya. Seperti perintah langkah kerja. Nanti akan kita lihat contohnya. Ini dalam lampiran 2 Permenpan 36 ya. Bisa dibahas, bisa dibaca lebih dalam lagi. Tolong baca Permenpan 36. Misalnya kertas kerja identifikasi dalam subbutir kegiatan pelaksanaan seperti ini, yaitu mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atas pengawasan apa, NSPK, KSPM, dan sebagainya. Jadi mengidentifikasi kebijakan, seperti itu. Bentuk hasil kerjanya itu kertas kerja identifikasi. Nah, nanti angka kreditnya 0,2. Ini PPWD ahli pertama. Baik, kita fokus ke kertas kerja identifikasi. Bagaimana alurnya dalam SOP-nya penyusunan kertas kerja identifikasi? Yang pertama, Anda diharapkan memahami setiap langkah kerja. Jadi, PKP yang disuruh oleh ketua tim, Anda harus memahami setiap langkah. Disuruh apa sih itu? Disuruh apa ya? Ini ke PPWD ahli pertama ya. Kemudian dari langkah-langkah itu, Anda membuat kertas kerja identifikasi sesuai langkah kerja tersebut. Kalau ini berupa suruhan, misalnya mintalah peraturan gubernur misalnya ya, tentang juknis penggunaan dana otonomi khusus misalnya ya. Berarti di kertas kerja identifikasi dengan kertas kerja kata kerja operasional ya, seperti itu. Kemudian di kertas kerja identifikasi kita dari kata suruhan menjadi kata benda. Kalau mintalah pergub tentang pengelolaan juknis pengelolaan dana otonomi khusus. Berarti di kertas kerja identifikasi kita ganti menjadi kata benda. Dari mintalah kemudian dari hanya juknis, dokumen pergub juknis pengelolaan dana otsus. Kata perintahnya dibuang. Nah, itu seperti itu. Jadi membuat kata kerja operasional menjadi kata benda. Kemudian berikutnya setelah kita udah jadi kertas kerja identifikasi begitu berbagai kata perintah. Nah, semua kertas kerjanya baru kita datang ke objek nanti, objek pengawasan. Maka kita bisa minta dokumen atau dalam bentuk wawancara, media sesuai dengan objek yang diminta dalam kertas kerja identifikasi. Nah, ini jadi PPWD pertama nanti kaitannya dengan objek pengawasan. Ketika kita meminta suatu objek atau output ya sesuai dengan kertas kerja kita, baik melalui dokumen, minta dokumen atau wawancara atau media. Kalau kita mau melihat, carilah
SOP dipajang atau tidak berarti di media. Oke. Berikutnya kita pulang ke kantor setelah kita menemui objek sesuai dengan perintah tadi. Nah, kita ke kantor mengidentifikasi kondisi ketersediaan. Apakah lengkap, ada, tidak, dan sebagainya. Kalau ada, lanjut. Jika masih perlu perbaikan, ditanyakan dulu, konfirmasi dulu ke objek, ke pengawasan. Oh, ini kok SOP-nya tidak dipajang di loket tempat tunggu masyarakat misalnya, ini puskesmas atau di rumah sakit misalnya. Itu. Kita harus tanyakan sehingga nanti mendapatkan keterangan untuk catatan. Kemudian meminta review kertas kerja. Kalau udah jadi, kertas kerja kita udah jadi, maka kita minta review kertas kerja kepada BPUPD ahli muda atau ketua tim ya, sebagai ketua timnya. Itu. Kemudian review lagi kepada supervisor. Biasanya BPUPD ahli media. Nah, sudah jadi semua, kita ada catatan kita perbaiki. Kita serahkan kepada ketua tim BPUPD ahli muda untuk tanda tangan. Inilah cara menyusun kertas kerja identifikasi. Nah, inilah kata kerja operasional. Identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu batasannya itu kita itu meneliti ada tidak ya. Telaah. Ya. Telaah kalau misalnya dokumen itu di bagian mana? Seperti itu. Contohnya Renstra OPD. Nah, yang bagian otsus yang mana? Itu. Nah, kita sudah dapatkan dokumen Renstra, tapi kita setelah di bab mana ya, di matrik bagian mana, tabel nomor berapa itu telah. Sehingga untuk memudahkan ketua tim nanti untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengevaluasi. Kita sudah tunjukkan dokumen ini di bagian ini. Mengidentifikasi adalah kegiatan yang mencari, bisa mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftar, mencatat informasi sesuai kebutuhan di lapangan, gitu. Sesuai kondisi lapangan. Nah, jadi outputnya beberapa informasi lengkap, mungkin jenis, jumlah data, mungkin sumber datanya mana, klasifikasi data, telah tadi bagian mana. Bagaimana metodenya? Ya langkah prosedur kerja sesuai dengan PKP, disuruh apa dan PKP lakukan. Ya, lakukan. Oke. Contohnya ini mencari, searching. Dalam PKP biasanya carilah peraturan di website atau mintalah pergub. Nah, itu mencari. Seperti itu. Menemukan, to find. Dalam PKP biasanya bahasanya apa? Perintahnya itu temukan atau carilah apakah ada petugas pelayanan pasien di loket, misalnya gitu. Jadi mencari atau mencari searching juga boleh di website bisa. Nah, kemudian mengumpulkan, collecting. Dalam PKP bisa mintalah dokumen ini atau mintalah dokumentasi, itu mengumpulkan. Itu atau data-data yang ada tadi dikumpulkan, yang di atas tadi dari hasil mencari, menemukan tadi dikumpulkan, itu juga mengumpulkan. Dan mencatat data, recording. Dalam PKP misalnya catatlah data hasil, hasil tadi mengumpulkan tadi, hasil wawancara, boleh polling. Mungkin kalau di audit kinerja misalnya di puskesmas atau rumah sakit, survei kepuasan masyarakat, polling, dikumpulkan itu kita catat. Kemudian mendaftar, listing. Kalau daftar, berarti buat daftar. Pemenuhan dokumen semuanya tadi daftar. Yang ada, tidak ada. Ya. Dan kalau ada, disebutkan misalnya apa tadi misalnya. Carilah peraturan gubernur misalnya. Maka di daftar peraturan gubernur ada. Kalau ditentang ada. Kemudian di keterangan sampaikan pergub nomor berapa. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik. Nah, ini contoh kertas kerja operasional dalam PKP ya. Contohnya ini.
Ini contoh saya tentang dana otsus ini ya, di Dinas Pendidikan. Jadi karena dana otsus saja berarti NSPK. Nah, sejauh mana ketaatannya terhadap norma standar prosedur kriteria. Tapi kalau memenuhi kelembagaan semua ya, ada ketenagaan, gurunya, sarprasnya, kemudian siswanya, dan sebagainya, memenuhi keseluruhan pada layanan dinas pendidikan namanya SPM. Tapi kalau bos ya, dan otsusnya itu namanya NSPK. Jadi bisa milah-milah. Misalnya ini dan otsus, misalnya ketersediaan dokumen, ini indikatornya tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan dan otsus misalnya, ini indikatornya. Ini matriks sesuai dengan Permendagri 54 ya, Juknis BPPD. Nah, dalam indikator tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan dana otsus, maka langkah kerjanya mintalah atau carilah dokumen Perda Otsus Provinsi Papua misalnya. Nomor langkah kerjanya ini diserahkan kepada siapa ini? Nah, siapa PPWD ahli pertama nanti anggotanya. Nah, jadi langkah pertama untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan yaitu mintalah dokumen Perdasus Provinsi Papua. Mintalah dokumen Juknis pengelolaan otsus Provinsi Papua. Berarti pergub ini ya, kalau Juknis itu pergub. Kalau Perda biasa alokasi. Dan mintalah dokumen Renstra Dinas Pendidikan. Nah, karena ini ke dinas, selain atasannya dikit di atasnya, kita Renstranya Dinas Pendidikan. Seperti itu. Periksa program yang didanai otsus. Jadi itu sudah telah minta Renstranya, tapi kita PPWD ahli pertanian juga menandai di bagian mana yang didanai otsus itu. Nah, dikasih tanda-tanda di sebelah sini, sebelah sini, agar dilaporkan ke PPWD ahli muda atau ketua tim, nanti memudahkan untuk mengevaluasi, menganalisis dan evaluasi. Itu namanya sudah telah masuk dalam identifikasi, tapi telah sudah agak tinggi dikit. Kemudian mintalah dokumen RKA dari Renstra tadi, kemudian Renja, dan RKA, RKA Otsus. Nah, kemudian minta data sasarannya juga penerima dana otsus. Dan dapatkan SOP penyusunan RKA Otsus. Jadi ini semua kebijakan ini. Pergub, ya, Perda, Pergub ya. Kemudian Renstra, Renja, RKA ya. Kemudian SOP-nya, penyusunan RKA-nya seperti apa? Penyusunan RKA-nya seperti apa SOP-nya? Mulai dari penjaringan data dan sebagainya, data sasaran ya. Kemudian di sosialisasi ke area publik, bagaimana melalui media, SOP-nya ada enggak seperti itu. Dan yang terakhir, PPWD ahli pertama ini yaitu menyimpulkan. Setelah semua kertas kerja ini sudah dimintakan review, diperbaiki, baru dia buat kesimpulan. Nah, seperti ini kurang lebih langkah kerja berapa ini? Romawi 2, 1A, A1 sampai A6, seperti ini. Nah, ini dikerjakan oleh PPWD ahli pertama, sebutkan namanya siapa. Nah, ini program kerja, carilah, mintalah. Nah, sekarang bagaimana kita PPWD ahli pertama ini membuat kertas kerja identifikasinya. Ini. Jadi aturan formatnya kita harus ikuti Permenpan 54 ya, pakemnya di situ, tapi bisa dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Jadi saya nanti bikin contoh yang sederhana, yang paling sederhana. Substansinya sesuai langkah kerja di PKP tadi, substansinya. Kita lihat seperti ini. Jadi ini di Permendagri 54 seperti ini. Ini bukan bagi dua, tapi sebenarnya ini di bawahnya ya. Karena ini panjang jadi saya potong. Jadi sebelah kiri ini ya, pemerintah daerah mana ya, pemerintah kota Jayapura, inspektorat, jalanan, dan sebagainya, nomor revisi, nomor dokumen. Nomor dokumen tadi mengikuti apa? Mengikuti program kerja tadi. Kalau tadi dia dapat apa tadi? B2
Romawi 1A, A1 sampai A5 tulis di situ di sini. Nah, di situ. Nomor dokumennya. Jadi nomor dokumen di kertas kerja itu ikuti penomoran pada program kerja yang sudah dikerjakan ini yang sebelah mana. Sehingga nanti tim penangkap kredit akan tahu apa yang dikerjakan itu memang bagiannya di sini. Itu gunanya itu. Nah, jadi tertib. Itu. Kemudian kertas kerja judulnya sampaikan ya, tadi identifikasi apa tadi yaitu indikatornya tadi disebutkan yaitu ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan dana otsus gitu ya, kertas kerja identifikasi untuk itu. Nomor program langkah kerja, nomor langkah kerja tadi disebutkan tadi ya, B berapa tadi sebutkan lagi. Nah, kan nomor dokumen di atas itu dia tuh dapat kertas kerja berapa. Kalau ini kertas kerja pertama ya 1, boleh 2, 3 lah. Langkah kerjanya ada di sini yang B titik Romawi 2 A1 sampai A5 tadi di sini. Bentuk pengawasan apa ini? Karena ini tahun lalu 2021 berarti berupa pemeriksaan atau bentuk evaluasi otsus dan terserah ya. Jadi seperti itu. Kalau monitoring, review kegiatan berjalan. Review itu biasanya pada perencanaan. Tahap. Unit kerja yang dewasa apa? Dinas Pendidikan. Periode pengawasan 2021. Disusun oleh nama saudara. Direview oleh ketua tim. Disebutkan. Kode butirnya 118. Ini contoh saja ya. Kode butir kegiatannya nanti lihat. Identifikasi yang mana SPMK, NSPK nanti beda-beda nomornya. Yang penting identifikasi. Nah, ini yang berikutnya potongannya. Uraian kegiatannya itu mengidentifikasi kepatuhan atas NSPK. Kalau SPM ya SPM. Ini hanya contoh saja. Pemeriksaan pengawasan desa ya silakan. Terus ini NSPK-nya bisa dirubah-rubah. Nah, ini masalahnya di Permendagri 54 itu hanya 2 kolom seperti ini. Mungkin banyak yang tanya kepada saya, bingung dan sebagainya kok seperti itu apa isinya ini. Ini yang kita mau contoh apa itu uraian hasil identifikasi catatan itu kira-kira apa, simpulannya seperti apa. Inilah yang akan kita lihat di sini. Nah, yang saya lihat, yang saya bikin ini adalah yang ini aja, potongan yang tanda tangan. Yang lain nanti isi sendiri. Nah, sedangkan yang kita contohkan itu adalah yang tanda-tanya ini. Nah, ini. Ini uraian dan catatan. Jadi saudara sekalian ya tidak terlalu pakemnya memang seperti ini. Ada uraian kegiatan, ada catatannya seperti apa dan simpulan bawahnya. Seperti itu. Nah, tadi kan dokumen Perda Otsus Provinsi Papua ada. Tadi kan disuruh mintalah atau carilah dokumen Perda. Sehingga di kertas kerja kita jadi kata benda dari carilah itu kita buang, tinggal outputnya kata bendanya. Dokumen Perda Otsus Provinsi Papua sekian. Ada. Sebutkan di keterangan Perda nomor berapa. Yang A2 tadi dokumen juknis pengelolaan karena tadi apa? Mintalah dokumen, mintalah dibuang, gantilah outputnya. Dokumen juknis ini ada sampaikan di keterangan itu adalah dokumennya itu berapa. Dokumen rencana kerja anggaran otsus, mintalah data sasaran. Nah, itu. SOP. Nah, kebetulan misalnya ada SOP-nya. Waduh Pak, SOP kita nggak bikin ya, yang bilang tidak ada. Tulis. Ini gini. Kalau SOP dikasih keterangan, SOP penyusunan RK belum dimiliki dan belum dipublikasikan. Jadi simpulannya, tingkat keterpenuhan dokumen kan nanti kan apa indikatornya kan keterpenuhan dokumen. Mana tadi? Ini indikator. Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan. Nah, berarti kesimpulannya tingkat keterpenuhan dokumen kebijakan pengelolaan dana otsus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 80%. 80% kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang seharusnya 5 tapi tersedianya 4. Berarti 1 tidak itu 80%. Jadi boleh bilang dapat 4/5 kali 100%. 4/5 yang seharusnya ada kali 100%.
80%. Apa yang catatan yang kurang tadi, namun belum disusun SOP ini tadi, penyusunan RKO. Jadi simpulannya seperti ini, bisa dibuat persentase seperti ini, jadi tingkat kualitasnya sudah baik ya, karena 80%, namun kekurangannya apa. Nah, andai kan setiap kertas kerja itu kita buat seperti ini yang bagian keterpenuhan ya. Yang lain-lain wawancara apa ya, tidak seperti ini contoh. Kertas kerja identifikasi itu mengidentifikasi, mendaftar, mencatat seperti itu. Baru direview oleh Jayapura penyusun seperti yang di atas ini. Jadi kurang lebih seperti ini saudara sekalian, saudara BPPD, tentang isi dari identifikasi catatan. Ini cara paling sederhana. Pak, apa boleh ada lengkap, ada tidak sesuai, ada sesuai, ada tidak sesuai, dibuat 3 kolom boleh saja, silakan. Baru tidak ada, nanti scoringnya ya beda lagi ya. Jadi silakan berimprovisasi selama itu memang harus ada gradasi, ya dibuatlah bisa sampai 4. Ada sesuai, ada kurang sesuai dalam proses, tidak ada boleh silakan. Jadi seperti itu. Yang penting memahami scoringnya tadi sehingga tahu persennya. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.